Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam, selamat bertemu lagi dalam peribadatan keluarga Gereja Kristen Jawetan Jemaat di Kediri. Tuhan memberkati. Bahwa minggu-minggu seperti ini dalam kalender pelayanan Gereja Kristen Jawetan adalah minggu-minggu transfigurasi, di mana pada suatu saat Tuhan Yesus dalam penampakannya, beliau berubah, baik bak Musa, tokoh besar Israel, maupun Nabi Elia. Transfigurasi yang menandakan kepenuhan kuasa dan sekaligus kesetiaan untuk terus mengawal umat hingga saat ini, hingga sampai perhentian nanti. Mari bersama-sama kita memulai ibadah. Kidung Ria 160 kita nyanyikan bagian yang pertama dan yang kedua. Bahwa hanya karena kemurahan Tuhan masih memberikan kemampuan untuk saya dan panjenengan semua, baik pribadi maupun keluarga, menerima sekaligus menjalani kehidupan dengan baik. Bahwa hidup akan menemukan makna dan nilainya apabila hidup senantiasa berpadanan dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemberi hidup, yakni bagaimana kehadiran saya dan saudara dirasakan oleh semua, dan sekaligus kehadiran saya dan saudara senantiasa tidak jauh dari Sang Pemiliknya. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga yang kami lakukan bersama-sama pada malam hari ini terjadi karena iman dan percaya atas kuasa dan kemahakuasaan, atas pemeliharaan dan kesetiaan
Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kepada Tuhan Allah yang demikian, saat ini kami datang dan berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Sang Putra menyertai kita semua. Amin. Seringkali Bapak, Ibu, serta saudara-saudara, dalam keseharian, dalam kehidupan, apa yang kita pikir dan inginkan, ternyata tidak selalu sama dengan apa yang Tuhan izinkan menjadi kenyataan. Hal inilah yang acap kali kita kenali dengan masalah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan melahirkan masalah. Keinginannya sehat, tetapi terkadang meski kita menderita sakit, keinginannya hidup dengan tanpa muatan persoalan, ternyata persoalan datang silih berganti. Ya, kesenjangan antara keinginan dan kenyataan, itulah permasalahan. Ibu bapak serta jemaat, kita juga tidak bisa membayangkan apabila dalam hidup siapapun tidak pernah menemui permasalahan. Tentu kehidupan menjadi justru lemah sebab baik fisik maupun hati pikiran tidak terlatih. Terlebih, betapa saya dan saudara menjadi besar kepala dan sombong apabila dalam hidup tidak pernah bertemu dengan persoalan, dan justru melalui persoalan masalah, sejatinya tidak hanya menguatkan secara lahiriah saya dan panjenengan, melainkan juga menuntun agar hidup juga tidak jauh dari Allah. Nomor 79 dari Kidung Ria. Mari kita nyanyikan 2 kali. Pasti bukan
dalam peribadatan yang kita bangun bersama ini, Tuhan tidak hanya menyediakan waktu dan kesempatan untuk kita kembali mengekspresikan pikiran dan hati melalui nyanyian, memuliakan namanya, mengagungkan kebesarannya, mengungkapkan penyerahan kita yang tidak berdaya, melainkan juga kesempatan untuk kembali menerima pewartaan sabda. Sabda Tuhan yang akan kita terima bersama dari kitab Mazmur Patsal yang ke-84 akan kita baca dan dengar, akan kita renungkan bagian ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12, 13. Mari sebelumnya kita memohon terang, kita berdoa. Di paruh ibadah yang kami kerjakan, ya Tuhan, kami akan membaca, akan mendengar dan belajar tentang kehendak-Mu yang tertulis dalam Alkitab, Sabda Tuhan. Kami merasakan bahwa hidup kami memerlukan sapaan Tuhan. Sapaan Tuhan, Tuhan yang roh, yang menuntun dan memelihara hidup melalui tuntunan firman. Kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman. Biarlah hanya Tuhan yang menguasai kami, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kesemuanya mampu menyediakan ruang khusus bagi Tuhan untuk berkata-kata, untuk meletakkan dan mengambil, untuk memberikan yang baru dan mengganti yang lama. Untuk mengingatkan dan juga menegur, untuk menguatkan dan terlebih untuk menghiburkan dan bahkan menguatkan pengharapan atas ziarah kehidupan yang meski kami lakukan. Bersabdalah untuk kami, ya semuanya dari kami siap untuk menerimanya. Amin. Firman Tuhan dari kitab Mazmur Patsal yang ke-84 ayat pertama sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat, di depan telah disampaikan bahwa atas kehidupan pada diri manusia tidak bisa menampik, tidak bisa menghindar dari masalah. Sebab acap kali keinginan kontras dengan kenyataan. Dan amat manusiawi apabila seseorang yang sedang memiliki masalah atau persoalan hidup dirundung bingung, gelisah. Bahkan apabila masalah begitu berat, sampai nyaris hilang pengharapan atas fokus dari sebuah tujuan. Pun pula manusia makhluk sosial yang hidupnya berarti apabila ada di tengah-tengah manusia lain yang kita kenali, entah itu keluarga, entah itu kumpulan-kumpulan yang lain atau masyarakat, bahkan juga negara, pun pula bangsa. Kumpulan manusia, baik masyarakat luas maupun masyarakat yang sederhana strukturnya, terdiri dari pribadi-pribadi di dalamnya. Pribadi-pribadi di dalam sebuah komunitas yang dimungkinkan memiliki persoalan atau masalah sehingga dari apa yang disampaikan di muka menjadikan sangat mungkin kegelisahan seseorang, beban psikis seseorang, alan seseorang amat berpengaruh pada psikis sosial atau perasaan bahkan keadaan orang banyak. Demikian pula persoalan bertuhan. Saudara-saudaraku umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing, teks Alkitab yang kita baca adalah cerita tentang bangsa Israel, sebuah kumpulan teks itu sendiri berbentuk nyanyian. Nyanyian yang biasa dinyanyikan oleh kelompok manusia di bagian bangsa yang besar, yakni Israel, yakni kelompok Bani Korah. Umat yang punya tradisi tidak jauh hidupnya dengan bait Allah. Kumpulan manusia, umat yang sedang mengalami ketegangan psikisnya. Terbukti
dalam rangkaian ayat-ayat yang ada pada pasal 84 ini. Mereka menghayati benar bahwa hidup dimiliki Allah. Hidup merupakan ziarah perjalanan menuju Allah. Tetapi acap kali dalam kehidupan yang sedang berlaku, kehidupan yang sedang jalan, bertubi-tubi persoalan datang silih berganti baik dari luar diri seseorang maupun dalam diri seseorang. Ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jelas menggambarkan ketegangan spiritual mereka. Seakan-akan mereka tidak mampu untuk datang ke pelataran Tuhan. Walaupun jiwanya hancur, rindu sekali. Di lain pihak, tanpa mereka sadari, muncul pembandingan-pembandingan, bahkan pembandingan-pembandingan yang tidak setara dengan keadaan mereka sebagai umat. Pit telah mendapatkan sebuah sarang. Mereka saja mampu meletakkan anak-anaknya di atas meja. Umat yang didekati oleh Tuhan, yang disayangi, betapa merasakan kesulitan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, yang menarik dalam pergumulan mereka, dalam spiritualitas mereka, mereka tidak patah semangat, tidak patah arang. Mereka mengalir, terus jalan, terus berziarah. Bukan hanya fisiknya, melainkan juga batin dan rohaninya. Sehingga sedikit demi sedikit mengkristal keimanan mereka. Terwakili di ayat 7, setelah mereka semplah, mereka mampu memunculkan kesaksian apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudaraku yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, perjalanan hidup yang berbuah pengalaman, perjalanan spiritual dan batin yang berbuah kesaksian, pada akhirnya mengantar mereka untuk mampu tidak tercerabut dari imannya. Di ayat 9, ya Tuhan Allah semesta alam. Sebuah keadaan yang sulit. Dikala sedang terjerembab jatuh, masih berpegang teguh kepada Allah yang diyakini sumber kekuatan. Dan inilah sikap yang diharapkan oleh Allah sebagai umat yang dipilih. Sehingga dalam perikop ini mereka mampu mengakhiri kesaksian sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia terus berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dan paling akhir, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Allah. Allah hadir. Allah yang hadir tidak hanya melulu pada situasi yang enak, yang mudah,
yang kondisi sehat, melainkan Allah yang kita percaya, kita imani hadir pula. Khususnya malah di tengah-tengah persoalan dan masalah hidup yang oleh Allah telah ditakar dan sekaligus diizinkan untuk saya dan saudara menerima. Nah, jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tanpa terasa kita berada di bulan yang kedua dari tahun yang berganti, bulan yang ke-11 dari pandemi COVID yang menghantam bangsa kita, bulan yang kurang lebih ke-6, di mana masa kenormalan baru mulai kita kenali. Tentu hal ini bukan hanya menjadikan masalah persoalan personal, melainkan juga kelompok masyarakat, keluarga, bahkan bangsa besar, juga gereja. Mari melalui firman ini, kita semakin kuat dan sekaligus menghayati bahwa lewat pengalaman hidup yang Tuhan izinkan, Tuhan ingin berbuah pengalaman iman. Bahwa percaya kepada Tuhan bukan hanya tunduk, takluk, dan manut, berserah, melainkan percaya kepada Tuhan, meyakini Tuhan hadir di setiap keadaan, dan mengupayakan terbaik atas apa yang Tuhan izinkan. Selamat melanjutkan ziarah kehidupan. Tuhan berada di awalan kita jalan. Tuhan pula yang berada di akhir seluruh perjalanan. Dan Tuhan dalam karya agung Yesus Kristus yang tak terbatas, juga saat ini pun tiada pernah meninggalkan saya dan panjenengan semua di tengah persoalan yang ada. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyerahkan persembahan yang telah kita siapkan. Baik ada yang kita persembahkan langsung maupun via bank ataupun kawan-kawan pengurus kelompok mengambil guna menghimpun dan menyerahkan. Kita doakan bersama-sama di tempat ini dan jalannya penghimpunan dan doa persembahan. Kidung Jemaat 289. Kita nyanyikan bagian pertama, ke-8 dan ke-9.
yang benar yang Kau beri. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan Tuhan dalam ibadah dan sekaligus ungkapan refleksi kami. Berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas ziarah kehidupan yang masing-masing kami, masing-masing keluarga kami, masing-masing gereja, rakyat, bahkan bangsa. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, bahwa hidup kami mengarah kepada Tuhan, dan melalui firman yang kami terima menguatkan, Engkau hadir setiap saat. Tuhan senantiasa hadir di setiap keadaan. Haleluya. Kami doakan persembahan kami masing-masing, baik yang masih ada pada kami pribadi dan keluarga, maupun yang ada di kelompok-kelompok ataupun pepantan. Kami mohon Tuhan yang memberkati persembahan kami, Tuhan yang menyucikan niat hati, bahwa mempersembahkan adalah bagian dari kami menyembah. Dalam syafaat kami juga mendoakan gereja yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan yang menuntun dalam mata hati dan tanggung jawab yang benar, sehingga apapun yang ada menjadi sarana untuk pelayanan kepada Tuhan, yang nyata kepada warga jemaat tebusan Tuhan. Kami pekerjaan dari warga jemaat, pekerjaan kami masing-masing. Tentu karena pandemi amat banyak mempengaruhi keberadaan pendapatan kami. Oleh karena apa, kuatkanlah kami dan mampukan mengupayakan yang terbaik. Tuhan yang memelihara dan menghidupi burung pipit, tumbuh-tumbuhan, serta yang lain, tentu Tuhan terlebih mendandani dan menghidupi kami, umat. Menyerahkan setiap persoalan kehidupan, baik persoalan yang timbul dengan sengaja maupun tidak, persoalan yang biasa, rutin, remeh-temeh, maupun persoalan yang berat. Secara khusus kami doakan yang sedang memiliki persoalan karena retak rusaknya hubungan antar saudara, antar kawan, antar suami istri, antar anggota keluarga yang lain. Dirukunkanlah dan pulihkanlah ya Tuhan. Berikan yang terbaik. Mendoakan yang sedang susah karena duka, ditinggal, meninggal oleh orang yang dihormati, dikasihi. Memohon Tuhan yang juga memulihkan keberadaan hatinya, pengharapannya. Kami doakan anak-anak kami, khususnya yang masih ada di bangku sekolah, hingga sampai perguruan tinggi. Mereka hampir 1 tahun penuh, berkurang jauh pemenuhan kebutuhan relasi dengan teman-temannya, dengan bapak guru, ibu guru, dan para dosen serta pembimbingnya. Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi, sehingga buah dan hasil dari apa yang didapat
belajar mengajar yang amat terganggu ini tidak mempengaruhi kemampuan kognitif maupun emosi dari anak-anak kami, anak-anak jemaat. Akhirnya kami doakan yang sakit. Baik sakit yang biasa kami kenali maupun sakit karena keterpaparan virus corona. Kami percaya Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan, kami memohon kesembuhan. Ya, Engkau adalah Sang Pelangi, penanda kehadiran setiap saat, sekaligus penanda terbukanya kembali, harapan baru, hidup yang terus baru. Kami akan mengakhiri dan beristirahat. Diberkatilah kami semua para pelayan Tuhan. Kami tiada menyebut satu persatu, tetapi yang terus berupaya setia, memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang memiliki hidup dan masa depan mereka. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami menyerahkan perjalanan pulang para petugas dan istirahat kami warga jemaat semalam. Esok hari, biarlah kami songsong hari dengan sehat, kuat, ceria, dan bahagia yang kami tumbuhkan dari dalam diri kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kami, secara pribadi, maaf juga saya, pendeta, tetap memberikan penyataan bahwa walaupun vaksin telah mulai didaratkan, tetapi tentu belum dapat menyeluruh. Apalagi penduduk bangsa kita 265 juta, butuh waktu. Senyambang dengan itu pemerintah juga tidak bisa tinggal diam, hanya ngurusi corona. Tentu mempengaruhi stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik secara makro. Oleh karenanya akan lebih baik apabila garda depan tidak kita kenakan pada petugas, termasuk tenaga kesehatan, melainkan garda depan mari kita kenakan pada diri kita masing-masing. Ya, mari kita disiplin terus dan menjadi pembiasaan disiplin, baik di rumah maupun di luar rumah atas protokol kesehatan. Jangan sampai lemah. Maka makan yang cukup, istirahat cukup, minum susu kalau perlu, vitamin harus. Tetapi juga tidak boleh lengah. Sebab ancaman kita sesuatu yang tidak tampak. Dan seakan-akan serasa semakin dekat. Percayalah kita tidak sendiri. Tuhan ada, Ia bak pelangi. Seperti pelangi sehabis hujan. Ku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti sehabis hujan, itulah janji setiap-Mu Tuhan. Di balik
Tuhan Allah Bapa di surga, sumber hidup dan berkat, memberkati hidup kita semua. Karya sempurna Yesus Kristus ialah sang sumber pengharapan, meneguhkan pengharapan hingga tak berkesudahan. Allah Roh Kudus sang terang, menerangi dan memimpin di setiap keadaan, mencukupkan segala kebutuhan yang baik, melengkapi damai sejahtera atas kita semua malam ini, hingga sampai Maranatha. Amin. Kita mengisi saat teduh sejenak.